Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hakikat pembelajaran IPA dan teori pembelajaran menurut Piaget, Branner, dan Vygotsky. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Fitri Andini dengan NIM 1222051930004. Yang kedua yaitu Nur Wijayanti dengan NIM 12205193089. Yang ketiga Riani Hidayah dengan NIM 12205193134. Yang keempat Deni Ahmad Fahrezi dengan NIM 12205193179. Dan yang terakhir Syifa Fadila Salsabila dengan NIM 12205193205. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ilmu pengetahuan alam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan dengan pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan didasarkan pada hasil pengamatan. Yang selanjutnya hakikat pembelajaran IPA dari segi konsep. Merujuk pada pengertian IPA itu, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA meliputi 4 unsur utama, yaitu yang pertama sikap. Sikap adalah rasa ingin tahu tentang benda fenomena alam makhluk hidup serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Yang kedua proses. Proses atau prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga adalah produk. Produk berisi berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat adalah aplikasi. Aplikasi adalah penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pembelajaran IPA dari segi proses. Proses merupakan runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu, atau juga bisa disebut rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Menurut Patabundu, IPA sebagai proses merupakan sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam sebagai proses sains dalam mendapatkan pengetahuan sains tersebut, meliputi kemampuan observasi, klasifikasi, kuantifikasi, inferensi, komunikasi, interpretasi, prediksi, hipotesis, mengendalikan variabel, merencanakan dan melaksanakan penelitian. Jadi, pada hakikatnya, dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan alam diperlukan beberapa keterampilan dasar tersebut. Hakikat pembelajaran IPA dari segi sikap ilmiah. Sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan alam semesta, dengan eksperimen, dengan tujuan agar tertanam sikap ingin tahu, tidak mudah putus asa, sikap kerjasama, sikap terbuka, sikap tanggung jawab, dan sikap berpikir kritis. Hakikat strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, menggunakan seluruh kemampuannya dalam berpikir secara sistematis, kritis, analisis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan menggunakan langkah-langkah sistematis seperti orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, sehingga didapat suatu
itu siswa akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, teori pembelajaran menurut Brunner. Teori Brunner menekankan bahwa setiap individu pada waktu mengetahui peristiwa di lingkungannya, menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa pikirannya, yaitu suatu modal mental tentang peristiwa atau benda yang dipelajari atau dikenal. Selanjutnya yaitu ada 3 tahapan proses belajar menurut Brunner. Yang pertama yaitu siswa belajar konsep, yaitu berhubungan dengan benda-benda real atau menggali peristiwa di dunia sekitarnya. Pada tahap ini, siswa masih dalam gerak refleks dan coba-coba. Yang kedua yaitu siswa telah mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Tahapan yang terakhir, siswa dapat mengutamakan bayangan mental tersebut dalam bentuk simbol dan bahasa. Apabila ia berjumpa dengan suatu simbol, maka bayangan mental yang ditandai oleh simbol itu dapat dikenalnya kembali. Teori pembelajaran menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran yang logis. Tahap-tahap perkembangan pembelajaran menurut Piaget. Tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. B. Tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata. C. Tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. D. Tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Teori pembelajaran menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak-anak pada awal perkembangannya membangun kognitifnya melalui proses mental yang rendah. Contohnya yaitu persepsi sederhana mengenai suatu objek, belajar asosiatif atau pengelompokan, dan perhatian atau arahan terbimbing yang diberikan oleh orang tua sejak balita. Perkembangan kognitif berlanjut dengan proses yang lebih tinggi, kemampuan berbahasa, berhitung, berpikir, mengingat, pemecahan masalah, perhatian spontan, intuisi, dan skema memori dapat diperoleh dan ditingkatkan melalui interaksi sosial seperti berdialog dan bermain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.